Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saudara semuanya, semoga sehat jasmani, sehat rohani, dan tidak kekurangan suatu apapun. Semoga demikian keadaannya. Nah, ini kembali berjumpa kembali. Nah, ini ada pertanyaan dari WA, nggak apa-apa, kita jawab saja. Dari saudari, ya ini Yulet, jawabannya leren kopi. Nah, istilahnya itu ngasih disuruh berhenti ngopi, nanti beres, istilahnya sehat. Jadi nggak ngopi itu sehat, ibaratnya gitu, nggak banyak ngopi. Memang kopi itu harus 1 kali di pagi hari. Nah, itu masalahnya kan kebanyakan gula. Yang dimaksud ini kan, saya kan kalau kebanyakan gula kan nggak bagus. Istilahnya gitu. Disuruh berhenti ngopi. Ya bukan kopinya, yang saya luruskan kan bukan kopinya, tapi gulanya. Yaitu bisa dikurangi, bisa, atau kalau sudah terindikasi itu nggak pakai gula, harus kopi lawaran atau kopi nyel. Itu harus diperhatikan, minumnya 1 kali atau 2 kali saja. Sebelum tidur 10 jam sudah tidak ngopi. Kebanyakan ngopi memang nggak bagus, nanti tidurnya terganggu, kualitas tidurnya kurang, jadi nggak bisa tidur nyenyak. Kalau bahasa Inggris itu deep sleep, nah, tidur dalam itu namanya deep sleep. Nah, ini terus ngasih ibaratnya penjelasan mengenai hal-hal terkait kesehatan, ibaratnya gitu. Ya, pertanyaan berikut, ya ini ya guyon dikit. Nggih Bib, kula badhe tangklet nek obate telas tumbas ten pundi? Jelas payu, iki psikologi baru. Hihihi ya. Nah, ini kan nggak perlu beli obat. Nah, kalau obatnya habis itu beli di mana maksudnya gitu. Nah, ini ada psikolog baru katanya. Nah, ini kan dari kita, kalau sakit berlanjut ya kita ke dokter maksudnya. Kalau menghubungi kan ya kita siapa gitu loh. Ya kita berangkat ke dokter, klinik, berobat. Istilahnya menanyakan saya sedang sakit apa. Nah, itu jawabannya dari diri kita, nggak usah minum obat beli sendiri, itu nggak usah, nanti kebanyakan dosis atau nggak betul. Nah, itu kan nanti kurang bagus, ke ginjalnya ini nanti kurang bagus. Ya berbahaya, kalau keseringan kan berbahaya. Obat kimia itu berbahaya kalau kebanyakan dikonsumsi. Nah, ini kan untuk perhatian, istilahnya perhatian kita semuanya, nggak asal minum, kalau bisa yang alami aja. Ya kalau sudah umur tua ini ya gitu, sakit-sakitan, masalahnya kan banyak masalah. Nah, ini penyebab darah tinggi ini aja, ini ngebel apa istilahnya, nggak WA tapi ya banyak pikiran sama kurang uang. Nah, jadi darah tinggi, bilangnya gitu. Darah tinggi itu kurang uang sama ini kurang uang, jadi darah tinggi, banyak pikiran. Nah, ini kan dibuat sendiri. Nah, ini
banyak pikiran. Lah ngapain banyak pikiran? Kan nggak perlu. Apalagi umur-umur sudah tua, ibaratnya ibu-ibu tua atau bapak-bapak lah yang punya anak banyak atau banyak masalah lah. Ya sudah, gimana lagi, terbawa sampai malam nggak bisa tidur, terbayang-bayang pikiran. Nah itu nanti nggak bagus, itu menyebabkan. Nah kalau sudah kita sampaikan anu kan sudah jadi cukup, entah nanti dibuat apa enggak kan terserah, sudah kita bilangi lah istilahnya. Ya sudah, kita nggak usah mikir panjang-panjang, waktunya istirahat tidur ya tidur. Kalau nggak tidur kan nah, sama artinya bergadang. Waktunya tidur nggak tidur, nah itu jam malam kan jam 11 kan harus tidur. Itu bagus itu, sampai nanti sampai jam 3 itu tidurnya sesuai, itu akan merehabilitasi ibaratnya gitu. Sel-sel kulit apa sel-sel dalam tubuh kita ini generasi apa nah, ibaratnya membetulkan waktu kita tidur itu dibetulkan, sel-sel kita ini dibetulkan, yang rusak dibetulkan, makanya disuruh tidur, jangan bergadang istilahnya kan. Kalau banyak pikiran kan sama artinya walaupun kita tidur kan tetap mikir, tetap nggak bisa tidur. Nah, kan karena banyak pikiran kan kita yang membuat sendiri. Pikiran datang kan kita yang mikir, bukan orang lain. Sudah kita bilangi ya sudah, selesai. Selanjutnya terserah mereka. Kita sudah sampaikan. Nah, penting dari kita. Waktunya istirahat sudah kita lepas semuanya. Anak apa lepas, masalahnya dilepas. Banyak itu cerita-cerita itu. Kepikiran anaknya apa akhirnya jatuh sakit, ya toh, ya beban pikiran, sangat banyak pikiran, istirahatnya kurang karena mikir, energi banyak, mikir itu energi banyak yang kita keluarkan, tenaga, mikir juga tenaga, ke otak, nah, saluran ke otak. Ya nggak boleh. Kalau darah tinggi itu dicek gula juga, kadar gula darah itu dicek juga. Jadi nggak cek darah tinggi saja, itu ke klinik itu minta kadar gulanya juga, itu pasti nggak normal. Itu dinormalkan juga. Biasanya orang tua-tua itu kan, nah ini kan perlu pembelajaran anu ini perlu. Nggak sakit ke dokter enggak, harus belajar. Ya belajar dari dikit. Enggak ada belajar dari banyak, langsung banyak gitu enggak bisa. Ya nanti sakit malahan kalau banyak-banyak. Sesuatu yang banyak kan menimbulkan masalah. Jadi masalah banyak nanti. Darah tinggi kurang uang itu enggak ada ceritanya kurang uang. Banyak pikiran sama kurang uang jadi darah tinggi kan enggak gitu. Darah tinggi itu tekanan darah tinggi. Ya mungkin itu tadi istirahatnya kurang kan bisa. Atau sudah gulanya tinggi terus ikut tinggi juga, kadar gula naik, darah tinggi pun bisa naik. Itu yang saya ketahui, ibaratnya gitu. Kuncinya adalah kadar gula.
dinormalkan. Kalau bisa 90 atau 100. Jangan lebih dari 125 atau 150, 200. Lah kan nggak pernah ada yang tahu. Masa ngecek? Kan jarang yang ngecek. Kontrol aja jarang. Tahu-tahu sudah sakit. Nah itu komplikasi. Iya toh? Sudah kena ginjalnya. Ya awalnya kadar gula yang tinggi terus, ya itu mengakibatkan diabetes, yaitu nah, diabetes nanti kemana-mana jalurnya, ya ke seluruh tubuh. Kadar gula itu kuncinya, kuncinya untuk kesehatan. Ya harus dinormalkan terus. Jadi belajar untuk bisa terus standar lah, istilahnya gulanya stabil, itu baru itu sehat terus. Walaupun umur berapa, tahu tentang kadar gula itu jadi kunci. Satu dulu, nanti masalah darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain-lain banyak sekali. Untuk penyakit lain-lain, nah ini ada faktor kadar gula darah. Pasti penyakit itu dulu itu sampelnya dari gula darah. Nah, ini saya pengalaman sakit masalahnya, jadi tahu, jadi diambil. Di sini setengah suntikan itu diambil. Saya tahun 2002 itu diambil. Jadi setengah suntikan kecil itu darah itu disampel, diperiksa di laboratorium. Itu nanti ketemu penyakitnya. Bahwa ginjalnya baik, paru-paru semuanya ada. Itu bagus semuanya. Jantung dari sampel darah saja. Saya dulu kan sudah pernah kritis penyakit. Nah, ini nanti ada waktu nanti saya cerita. Jadi sedikit-sedikit ada pemahaman lah tentang penyakit. Nah, ini untuk kita bukan dokter, hanya memberikan edukasi lah, membantu dokter lah. Nah, boleh membantu dokter, boleh. Maksudnya mengasih pengertian, pendidikan sedikit-sedikit lah. Ya kita bukan keminter atau bukan sok pandai. Nah ini sering saya ngomong, jadi saya omongkan lagi, nggak apa-apa. Channel ini khusus untuk kesehatan. Nah ini makanya saya buat channel ini, bisa ngobrol, bisa memberikan sesuatu hal, ibaratnya gitu. Ya dikit-dikit mengenai apa-apa gitu, gak apa-apa. Nah ini mungkin itu aja, yang sakit segera sembuh. Mudah-mudahan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.